إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Tak terasa kita telah melewati pertengahan Ramadan. Maka kita mengingatkan kepada diri kita pribadi dan juga para jamaah sekalian, sudah sejauh mana kita maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang telah kita nanti-nanti jauh-jauh hari, sekarang sudah lewat setengahnya. Maka sebelum kita menyesal berpisah dengan bulan Ramadan, mari kita lihat kembali kualitas ibadah kita kepada Allah, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah lebih baik dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tercantum di dalam pengumuman, tema kajian kita di pagi hari ini adalah mengingat kematian. Kajian ini sebenarnya diambil dari kajian rutin kita di Kamis malam, pas bertepatan dengan pembahasan akhir dari kitab Al-Islamu Muyassaran fi Fityanil Islam, sebagaimana yang telah kita sampaikan, yang disusun oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah ta'ala, Islam agama yang mudah, wahai para pemuda Islam. Dan di akhir pembahasan beliau membawakan tema tentang kematian. Dan sudah kita sampaikan beberapa poin yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu 3 poin pertama. 3 poin pertama. Mungkin sedikit kita ulas kembali bahwasanya kematian itu adalah akhir dari kehidupan semua makhluk yang bernyawa. Lalu beliau menyampaikan beberapa dalil-dalil Al-Quran dan juga kita tambahi beberapa ayat. Di antara ayat yang paling jelas Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Maka tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak akan mengalami kematian. Kita semua pasti akan mati, cepat ataupun lambat. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, kita wajib betul-betul memperhatikan tentang kematian ini, khususnya persiapan apa yang bisa kita lakukan tatkala nanti kematian itu menjemput kita. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya mengingat kematian pula yang telah disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah, ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aksiru zikra hadimil ladzat. Aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Kita diperintah untuk memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Dan yang dimaksud dengan pemutus kelezatan adalah al-maut, kematian. Karena satu-satunya yang bisa memutus kelezatan selama kita hidup di dunia, hanya kematian. Selama kita masih hidup,
kita masih bisa menikmati berbagai macam kelezatan duniawi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwun, ya, wa khadirun. Dunia itu manis dan hijau. Manis dari segi rasanya, hijau dari segi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Maka tatkala kita sudah mati, kita tidak bisa lagi merasakan manisnya dunia. Kita tidak bisa lagi melihat indahnya dunia. Maka dari itu kita diperintah untuk memperbanyak mengingat kematian. Demikian pula al-muallif rahimahullah mengingatkan, kalau kita telah meninggal dunia, maka tidak ada satupun yang akan menyertai kita kecuali amal-amal soleh kita. Semua akan pergi meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan mereka. Ya, harta, rumah, istri, anak, ketenaran, kedudukan, ini semua akan pergi meninggalkan kita. Bahkan keluarga yang paling kita cintai sekalipun mungkin hanya mengantarkan sampai di pemakaman. Kalaupun mereka betah untuk menyertai kita mungkin hanya beberapa jam. Gak ada orang yang rela tinggal di kuburan untuk menunjukkan kesetiaannya terhadap orang yang dia sayangi. Ya, bangun rumah di kuburan, persis di sisi pemakamannya, tidak ada. Paling 1 jam, 2 jam, atau beberapa jam setelah itu pulang kembali ke kehidupan nyatanya. Sedangkan kita yang telah meninggal dunia akan menjalani kehidupan baru yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita tinggalkan di dunia. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mengingat kematian, yaitu apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan sesungguhnya. Hanya amal soleh yang akan menyertai kita. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya amal soleh itu akan, atau amalan itu akan menjadi wujud yang akan menyertai kita di kuburan. Kalau amal kita buruk, maka akan datang menyertai kita seorang yang berwujud buruk dan berbau busuk, ya, yang kita akan risih bersamanya, bersanding bersamanya di alam kubur. Dan ketika ditanya siapa dirimu, maka dia menjawab, aku adalah amal burukmu semasa di dunia. Dan sebaliknya, kalau kita meninggalkan amal saleh, maka kita akan ditemani oleh orang yang berparas baik, orang yang tampan, lalu beraroma wangi. Yang kita akan betah apabila berteman dengannya di alam kubur. Dan ketika ditanya siapa dirimu, ia menjawab, aku adalah amal solehmu di dunia. Nah, ini akan kita alami semuanya. Taib. Sekarang kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala pada poin yang keempat. Berkata al-mu'allif rahimahullah, فَإِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِلْمُسْلِمِ, maka apabila datang kematian pada seorang muslim, فَلْيُحَسِّنْ ظَنَّهُ بِاللَّهِ, maka hendaklah dia perbaiki prasangkanya terhadap Allah. Husnudzan dengan Allah. Ya, husnudzan dengan Allah maksudnya kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah telah mencabut nyawa kita, tatkala Allah telah mewafatkan kita. Ya, ini yang terbaik bagi kita. Meskipun kita mungkin masih memiliki beberapa urusan menurut kita yang perlu untuk diselesaikan. Ada target-target yang mungkin belum tercapai, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Tapi begitu kematian telah datang menjemput kita, maka tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah.
Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kita wajib husnudzan. Itulah yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak tahu kalau Allah tidak mencabut nyawa kita di saat itu, apakah yakin kita pasti bisa memanfaatkan kehidupan kita di dalam kebaikan? Atau justru sebaliknya, semakin kita diberi hidup yang lama, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai sarana untuk menambah kebaikanku. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku hidup, jadikanlah hidupku ini hidup yang membawa kebaikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai akhir dari segala keburukanku. Seakan-akan kalau seandainya aku hidup semakin menambah keburukan, maka lebih baik Engkau wafatkan aku, ya Allah. Maka ketika Allah telah mewafatkan kita, yakinlah itu yang terbaik bagi kita. Inilah makna dari husnudzan kepada Allah. Wal yuqin annallaha ghafurur rahim. Dan yakinlah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia dalam keadaan husnudzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Wal yukthir min dzikrillah, lalu perbanyaklah berzikir menyebut nama Allah, wa hamdihi, memujinya, wa tahlilihi, dan mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ini diantara upaya kita untuk meraih husnul khatimah. Ya, mengucapkan di akhir hayat kita la ilaha illallah. Saat ini mengucapkan la ilaha illallah sangat mudah jamaah. Siapapun bisa. Mudah dan singkat, la ilaha illallah. Tetapi siapa yang menjamin di akhir hayat kita, kita mudah untuk mengucapkannya. Ya, terlalu banyak penjelasan para ulama kita dari kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana mereka mengakhiri kehidupannya dengan ucapan selain la ilaha illallah. Ada dua yang pernah saya baca dan yang saya ingat. Yang pertama, orang yang suka bermain catur. Ya, selama hidupnya main catur. Ketika menjelang sakaratul maut, sahabatnya mengingatkan, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan dalil ini. Tapi ternyata dia tidak mampu mengucapkan. Yang mampu dia ucapkan apa? Skak. Langsung meninggal dunia. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Yang kedua adalah peminum khamr. Peminum khamr. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana hadis Nabi SAW. Tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Yang dia ucapkan adalah tuangkan, tuangkan. Ya. Karena dia selalu meminta giliran untuk minum dengan mengatakan tuangkan, tuangkan. Dan setelah itu ia pun meninggal dunia.
Ini menunjukkan kepada kita ucapan la ilaha illallah saat kita masih sehat walafiat mudah. Tapi tidak ada yang menjamin ketika kita mengalami sakaratul maut kita bisa mengucapkannya dengan mudah. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan kalau kita benar-benar bisa fasih ya di dalam mengucapkan la ilaha illallah tatkala kita sakaratul maut, maka mulai sekarang kita persiapkan. Bukan dengan menghafal saja, tapi memahami kandungannya, menjalankan konsekuensinya. Dan ini tentu saja menuntut kita harus apa? Mengkaji tentang tauhid. Kita harus ngaji tentang tauhid. Jadi bukannya dengan ucapan saja, tapi dengan praktek nyata, di mana kesyirikan merajalela. Dan di sisi lain banyak dari kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah bahkan beribu-ribu kali zikir mereka la ilaha illallah tidak putus. Tapi kosong dari praktek nyatanya. Mereka masih meminta-minta kepada kuburan. Mereka masih memakai jimat. Mereka masih percaya dengan dukun dan paranormal. Tapi lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini apa manfaatnya? Makanya para ulama kita mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Ini benar. Tetapi apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Kembali pada suatu kaidah umum bahwasanya segala perkara al-usuliyah atau al-ilmiyah, akidah, keyakinan dan juga al-furu'iyah, al-amaliyah la tatimmu illa ditawafuri syartain, ya, tidak sempurna kecuali terpenuhi dua syarat. Terpenuhi dua perkara, yaitu terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Nah, ini berarti kita harus mempelajari syarat la ilaha illallah. Ya, tidak cukup hanya sekedar menghafal. Terlebih harus kita amalkan. Nah, ini. Jadi kalau kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, memuji Allah, berzikir, maka ini nikmat yang luar biasa. Kemudian faida kana bi janibi man ja'ahul mautu aqaribuhu. Maka apabila orang yang akan menghadapi kematian ini ditemani oleh kerabatnya. Jadi kalau kita yang menyertai saudara kita yang akan meninggal, au asdiqa'u atau teman-temannya, falyulaqqinuhu kalimat tauhid, maka talqinkanlah ya kalimat tauhid, wal ya'muruhu biqauli la ilaha illallah, dan perintahkanlah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pemahaman yang benar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Perhatikan. Ya, memang kalau kita lihat secara tekstual, laqinu, talqinkanlah. Apa sih talqinkan itu? Kita memberikan contoh suatu pengucapan yang kita harapkan orang itu akan mengikuti ucapan kita. Itu mentalqin. Ya, jadi kita membaca sesuatu, lalu kita meminta agar orang itu mengulang bacaan kita. Itu makna apa? Talqin. Nah, siapa yang ditalqin? Di sini Nabi SAW mengatakan mautakum, orang yang mati di antara kalian. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kalangan itu memahami yang dimaksud mentalqin orang yang mati itu orang yang sudah mati. Dan ini praktek yang mungkin kita lihat.
Orang yang sudah mati ditalkin la ilaha illallah. Maka ini kurang tepat. Mengapa? Karena tujuan dari mentalkin hadis sebelumnya agar akhir dari ucapan orang ini la ilaha illallah. Kalau kita mentalkin orang yang sudah mati, maka tidak sesuai dengan hadis tadi. Sudah mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Gimana itu? Apakah mungkin? Tidak akan mungkin. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan mungkin bisa mengucapkan sesuatu, mendengar saja tidak. Apalagi mengucapkan sesuatu, apalagi mengulang bacaan kita. Sehingga yang dimaksud mautakum itu bukan orang yang sudah mati, tetapi orang yang akan mati. Makanya saya terjemahkan tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian. Nah, kita kalau berada di samping orang yang akan meninggal dunia, nah ini perintah Nabi SAW. Kita mentalkin, ya, ucapkan la ilaha illallah. Ayo baca ini. Dengan harapan apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Berharap agar dimasukkan ke dalam surga. Taib. Berikutnya berkata al-mu'allif rahimahullah, wa yusannu lil muslimi an yazural qubura. Dan disunahkan bagi seorang muslim untuk berziarah kubur. Liyatadzakkaral maut, untuk mengingat kematian, wa yatadzakkaral akhirah, dan untuk mengingat akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kuburan, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara untuk mengingat akhirat dan mengingat kematian yang paling efektif yaitu ziarah kubur. Ya, karena kita akan melihat pemandangan yang hening, pemandangan yang mengerikan bahkan. Namun wallahu alam bisawab, sebagian kuburan di zaman ini ya justru sebaliknya, dihiasi, diberi lampu dan sebagainya. Jadi pesan mengingat kematiannya ini justru apa? Berkurang. Ya. Di zaman dahulu seorang Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu itu jarang menangis kalau bisa kita katakan, tapi kalau melewati kuburan pasti menangis. Sampai-sampai dikatakan oleh yaitu teman-temannya, zakartan nara wal jannah walam tabki, atabki min hadza. Engkau sering menyebut surga dan neraka tapi enggak nangis. Tapi engkau menangis gara-gara lewat kuburan. Ya. Maka Utsman bin Affan mengatakan, demi Allah, ma ra'aitu manzaran asyaddu qad, tidak ada pemandangan yang aku lihat yang lebih mengerikan melebihi apa? Kuburan. Karena Nabi SAW mengatakan, baru beliau mengapa merasa lihat kuburan ini betul-betul mengerikan, karena beliau ingat sabda Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal gerbang akhirat. Faman naja minhu faman ladzi ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kuburan, di gerbang awal ini, maka perjalanan akhirat berikutnya lebih mudah. Wa man lam yanju minhu faman ladzi ba'dahu asyad. Tapi siapa yang tidak selamat di gerbang awal ya kehidupan akhirat, maka perjalanan akhirat
berikutnya akan lebih apa? Sulit. Nah, jadi Utsman bin Affan membayangkan ini gerbang pertama kita menuju alam akhirat yang akan menentukan nasib kita menjalani perjalanan yang akan datang, perjalanan selanjutnya. Setelah di alam kubur kita akan menuju padang mahsyar, kita akan mengalami hisab, kita akan yaitu ditimbang oleh Allah, kita akan melewati sirat. Ya gerbang awalnya apa? Ya ini kuburan. Gerbang awalnya kuburan. Maka kalau selamat di gerbang awal, ya ketika checkpoint di pintu awal ini kita aman, insya Allah perjalanan berikutnya lebih mudah. Tapi kalau kita berada di gerbang awal ini sudah susah, dalam artian mendapatkan azab kubur, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat. Makanya Utsman bin Affan menangis ketika melihat kuburan. Ya. Nah ini, jadi melewati kuburan atau berziarah kubur ini di antara hal yang dianjurkan. Memang dahulu pernah dilarang oleh Nabi SAW. Di antara para ulama menyebutkan kekhawatiran akan kesyirikan. Karena dahulu iman dari kaum muslimin mungkin belum terlalu kokoh, sehingga dikhawatirkan kalau berziarah kubur ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tatkala kaum muslimin sudah benar-benar memiliki keimanan yang kokoh, justru diperintah untuk ziarah kubur. Untuk apa? Mengingat kematian, mengingat alam akhirat. Kemudian beliau menyampaikan di sini, fa idza zaral maqbarata, ketika seseorang menziarahi kuburan, mengunjungi kuburan, wa yajuzu an yukhassisa qabran muayyanan, boleh mengkhususkan kuburan tertentu liqaribin aw sadiqin biziarah, mengunjungi kuburan kerabat atau teman di dalam ia menziarahinya. Falyadhkur hadad du'a, maka hendaklah ia menyebutkan doa ini. Ini doa yang perlu kita hafal tatkala kita ziarah kubur. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Semoga keselamatan bagi penduduk negeri ini, yaitu penduduk negeri akhirat, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Dan semoga Allah merahmati yang telah mendahului kita dan yang akan menyusul kita. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ini makna secara global dari doa tatkala kita ziarah kubur. Nah di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya menjelaskan boleh kita ziarah kubur itu mengkhususkan kuburan tertentu. Menziarahi kuburan orang tua, menziarahi kuburan saudara, menziarahi kuburan kawan dekat, guru atau yang semisalnya. Namun dengan tetap tujuannya sama, apa? Mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Bukan untuk meratapi kematian. Karena ini dua hal yang berbeda. Kalau meratapi kematian ini termasuk di antara perkara jahiliyah. Ya, an-niyahah itu dilarang di dalam Islam, termasuk perkara jahiliyah. Meratapi kematian dengan cara menangis keras, histeris, bahkan merobek-robek pakaian, mengacak-ngacak rambut, mencakar-cakar wajah. Kalau ternyata dia menziarahi kuburan justru akan meratapi kematian, maka ini tidak diperkenankan. Tapi kalau tujuannya untuk mengingat kematian, meskipun itu kuburan orang-orang khusus misalnya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, dan jangan lupa baca doa ini. Baca doa ini. Taib, di antara lafaz yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam doa ini adalah wa inna insyaallah.
bikum lalahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya kematian itu adalah hal yang pasti. Tapi mengapa di sini Nabi SAW mengucapkan insyaallah? Ya. Dan kita tahu makna insyaallah itu apa? Jika Allah menghendaki. Sehingga ada kesan, berarti kalau Allah tidak menghendaki kita nggak nyusul mereka. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, segala hal yang meyakinkan itu tidak mengapa tatkala kita mengucapkan insya Allah. Ya, hal yang sudah dipastikan pun boleh kita mengucapkan insya Allah. Namun di sisi lain ada para ulama yang menyebutkan maksud dari insya Allah akan menyusul kalian adalah menyusul kalian di tempat ini. Nah, ini lebih apa? Lebih pas mungkinnya. Kenapa? Karena kita mati itu pasti. Tapi kita mati di mana? Siapa yang tahu? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, dan seorang atau suatu jiwa tidak tahu di bumi manakah ia akan meninggal. Maka ketika kita ziarah kubur, insya Allah kami akan menyusul kalian. Ada yang mengatakan ya di tempat ini. Tapi kalau Allah menghendaki di tempat lain, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian wala yushra'u, dan tidak disyariatkan lizairil maqbarati, bagi orang yang berziarah kubur, an yaqra'al Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Au syai'an minhu, atau sesuatu dari Al-Qur'an. Ka suratil Fatihah, seperti Al-Fatihah. Au surat Yasin, atau surat Yasin. Au ghairihima, atau selain keduanya. Falam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an min dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sedikit pun dari hal tersebut. Wa huwal uswatul hasanatu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau adalah suri tauladan yang baik. Wal qudwatul kamilah, dan teladan yang sempurna. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu tata cara ibadah yang beliau sebenarnya bisa melakukannya, maka ini perkara yang sering disebutkan oleh para ulama kita dengan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak bisa kita katakan semua amalan yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ya, tidak bisa kita mengatakan demikian. Tetapi amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW dan bagi beliau memungkinkan untuk mengerjakannya, nah ini yang menjadi poin utama. Membaca Al-Fatihah sangat mudah bagi Nabi SAW untuk membacanya di kuburan. Membaca surat yang lain pun juga demikian. Tapi mengapa tidak dinukil sedikit pun riwayat bahwa Nabi SAW pernah membacakan itu kepada mayit? Dan orang-orang yang meninggal dunia di zaman Nabi tentu banyak. Ya, tetapi tidak dinukil sedikit pun beliau membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Nah, ini yang menjadi poin utama. Maka karena beliau tidak mengerjakannya padahal memungkinkan bagi beliau, maka inilah yang terbaik, yaitu kita pun tidak membacanya. Ditambah lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Lalu apa perintah Nabi SAW? Bacakanlah surat Al-Baqarah di rumah kalian. Nah, di sini seakan-akan ada isyarat, ya, di kuburan bukan saatnya membaca Al-Quran. Justru di rumah kalianlah jadikanlah sebagai bacaan Al-Quran. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sunyi, hening, tidak ada bacaan Quran. Ya.
Jadi kalau membaca Quran itu apa di rumah-rumah kita. Sedangkan kuburan tidak dibaca Al-Quran di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, wa kullu man mata la yakhruju an yakuna imma salihan ta'ian lillah wa imma ba'idan an ta'atillah min fasiqin au kafir. Dan setiap orang yang mati tidak keluar dari kondisi satu di antara dua kemungkinan, yaitu orang yang saleh taat kepada Allah atau jauh dari ketaatan kepada Allah, baik dia fasik atau naudzubillah kafir. Fal awal, adapun orang yang pertama, orang yang mati dalam keadaan saleh, in mata fa mustarihun, maka dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan tenang. Lima sayarahu minan na'imi husni sawab, karena dia akan melihat kenikmatan dan balasan yang baik. Ya. Wasani, sedangkan orang yang kedua, orang yang mati dalam keadaan tidak saleh, yaitu fasik atau naudzubillah kafir, mustarahun minhu, maka orang lain yang beristirahat darinya. Lima kana yaf'aluhu min syarr, karena apa yang ia perbuat dari keburukan, wa min su', dan kejahatan, wa lima sayujza bihi min adzabin wa iqab, dan juga akan dibalas dengan azab dan hukuman. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati jenazah. Faqal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarihun au mustarahun minhu. Ya. Jenazah ini bisa jadi dia mustarih, ia beristirahat dengan tenang, au mustarahun minhu, atau orang lain beristirahat darinya. Ya. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Apa yang dimaksud dengan mustarih? Ya, dia beristirahat dengan tenang, atau justru sebaliknya, orang lain yang beristirahat darinya. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya. Seorang hamba yang beriman, kalau dia orang saleh, maka dia telah beristirahat dari penatnya dunia. Justru kematian itu menjadi tempat yang atau kondisi yang nyaman bagi dirinya. Karena di dunia dia banyak beramal soleh, menghabiskan waktu untuk taat kepada Allah. Ya, tidak dipungkiri di situ ada kelelahan. Harus banyak bersabar. Ya. Ketika diuji dengan rezeki yang sempit, dia harus betul-betul sabar. Nah, ini apa? Penat. Nah, ketika dia telah meninggal dunia, tenang sudah dia. Kalau dia orang yang beriman, orang saleh. Tapi kalau dia orang yang buruk, wal abdul fajir, kalau dia hamba yang fajir, yastarihu minhul ibadu wal bilad wasyajar wad dawab, maka justru hamba-hamba Allah, negeri-negeri itu akan beristirahat darinya. Kalau tokoh keburukan yang meninggal, kita yang tenang. Ya, kita yang tenang. Makanya banyak sekali ungkapan para ulama kita ketika ada tokoh sesat meninggal, itu mendoakan ketenangan bagi diri kita. Alhamdulillah akhirnya kita tenang dari pemikirannya, dari kesesatannya, dari keburukannya. Bahkan kata Nabi SAW, wasyajar wad dawab, sampai pun pohon dan binatang-binatang melata itu beristirahat dari keburukannya. Ya, nah ini orang meninggal dunia hanya ada dua kondisi, dia beristirahat dengan tenang atau justru hamba-hamba Allah yang lain yang beristirahat dari keburukannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Ini hadis yang menguatkan
perkara tadi. Kalau orang meninggal itu, kalau dia baik, dia yang istirahat, kalau dia buruk, kita yang istirahat. Bersegeralah, percepatlah di dalam mengurusi jenazah. Ini sunnahnya. Begitu ada yang meninggal dunia, kita diperintah untuk bersegera di dalam mengurus jenazahnya. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazah itu jenazah yang saleh, maka kalian akan menyegerakan kebaikan padanya. Supaya saudara kita yang meninggal ini segera mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Cepat. Ya. Ayo kita segerakan pengurusan jenazahnya. Wa in yaku siwa dzalik, tapi kalau jenazah itu tidak saleh, fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Maka kalian bersegeralah untuk meletakkan keburukan dari pundak-pundak kalian. Dang mari dang wis. Kalau jenazah itu baik, kita percepat pengurusannya untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan jenazah. Kita bantu dia. Kalau kita tunda-tunda, maka kita memperlambat dia untuk mendapatkan nikmat kubur. Ya. Tapi kalau jenazah itu jenazah yang buruk, itu untuk kebaikan kita, supaya kita enggak lama-lama mengurusi jenazah yang apa? Buruk. Makanya kita dianjurkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Ya. Dan kita enggak tahu yang mana ini, jenazah ini soleh atau enggak soleh. Tapi yang pasti kebaikan ada pada keduanya. Ya, kalau enggak kita yang dapat untung, mempercepat keburukan untuk kita, selesaikan tugas kita, atau sebaliknya kita mempercepat orang itu untuk mendapatkan nikmat kubur. Wal muslimul haqqu yata'amalu ma'ad dunya ta'amulan hadhiran bihaitsu la yaj'aluha hammahul akbar. Kemudian saya mengingatkan seorang muslim yang baik hendaknya bermuamalah dengan dunia ini muamalah yang biasa saja. Jangan jadikan kekhawatiran terbesarnya. Wala nasibahul awfar, jangan jadikan bagian yang paling besar di dalam dirinya. Wa innama yaj'aluha mamarran lil akhirah. Jadikanlah dunia itu hanya sekedar tempat melintas untuk menuju alam akhirat. Wa baban lil a'malis salihah, sebagai pintu untuk beramal saleh. Ya. Li'annahu qad yamutu faj'atan. Karena bisa jadi orang itu akan mati secara tiba-tiba. Nah ini. Kalau kita jadikan dunia sebagai kekhawatiran utama kita, sebagai ambisi utama kita, begitu sudah ngumpul, kita mati. Maka itu pada hakikatnya adalah harta ahli waris kita, bukan harta kita. Ya. Maka dari itu jangan jadikan dunia sebagai kekhawatiran utama dan ambisi terbesar. Jadikan dunia ini hanya sekedar tempat melintas, pintu untuk beramal saleh. Karena orang itu bisa jadi mati secara tiba-tiba. Falyanzur, maka lihatlah madza qaddama lima ba'dal maut. Apa yang telah ia persiapkan setelah kematian nanti. Madza istafada min hadhihi dunya allati syaghalathu 'anil akhirah. Apa yang sudah dia ambil faidah dari kehidupan dunia yang telah menyibukkannya dari akhiratnya. Apa untungnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Nah, ini yang menjadi dalil utama pembahasan kita. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW pernah memegang pundakku dan berkata, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing, au abirus sabil, atau orang yang melintas. Atau orang yang melintas. Maknanya jangan jadikan dunia tempat menetap yang kita pasti akan berada di sana selama-lamanya. Jadikanlah dunia itu seperti tempat yang asing bagi kita. Ya.
dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita merasa asing di suatu tempat, ya kita nggak akan berlama-lama. Ada waktunya kita akan kembali. Ya. Demikian pula kalau kita melintas di suatu daerah, kita juga tidak akan berlama-lama di sana. Ada tujuan yang harus kita capai. Nah, tujuannya seorang muslim apa? Akhirat. Jadi dunia itu hanya tempat pijakan sementara. Nah, setelah mendengarkan sabda Nabi SAW ini, Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik." Ya. Ketika sudah tiba sore hari, jangan tunggu subuh, jangan tunggu pagi. Ketika tiba pagi hari, jangan menunggu sore. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Dan dari kehidupanmu untuk kematianmu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ungkapan yang sangat luar biasa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai penjelasan dari hadis Nabi SAW. Jadi jadikan dunia itu ya tempat melintas. Jadikanlah dirimu itu seperti orang yang asing di dunia. Ibnu Umar menjelaskan maknanya apa? Segera beramal. Kalau sudah tiba waktu pagi, jangan menunda-nunda sampai sore. Selama kita bisa mengerjakannya di pagi itu, amal soleh. Kalau kita bisa kerjakan di sore hari, jangan tunggu besok pagi. Ya. Dan kalau kita masih diberi kesehatan, jangan sampai menyesal nanti ketika sudah sakit. Masih sehat, punya harta, punya kemampuan, tapi menunda amal ibadah yang butuh dengan harta, misalkan. Ya. Maka ketika sudah sakit, ketika sudah tidak punya harta, ya sudah, tidak bisa beramal. Demikian pula manfaatkan waktu hidup kita sebagai bekal untuk kematian kita. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini al-mu'allif membawakan sebuah yaitu poin penting, faidah mengingat kematian. Ya. Wa litadzakkuril mauti fawaidu 'azimatun fid dunya wal akhirah. Dan mengingat kematian ada beberapa faidah yang besar dalam urusan dunia ataupun akhirat kita. Minha, di antaranya annahu yaj'alu lil waqti waz zamani qimatan wa ahammiyah. Dengan mengingat kematian ini akan menjadikan kita betul-betul merasa waktu itu berharga, penting. Ya. Begitu kita ingat mati, kita akan segera sadar. Wah, mumpung saya masih hidup, segera saya lakukan. Apapun itu, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, selama itu kebaikan. Ya. Jadi orang yang malas-malesan begitu ingat mati, dia segera ingat. Dia segera bisa apa? Rajin. Ya'riful muslimu min khilalihil wajibat asy-syar'iyyah al-mauqulata ilaih. Seorang muslim akan mengetahui dari sisi ini kewajiban-kewajiban syar'inya yang dibebankan kepadanya. Apa kewajiban yang belum ditunaikan. Nah, ini begitu mengingat kematian kita segera sadar. Ini faedah yang pertama. Faedah berikutnya, yaj'alul muslima harisan ala ijtinabil haram. Dengan mengingat kematian akan menjadikan seorang muslim semangat untuk menjauhi perkara yang haram, wal bu'di anil ma'asi wal dhunub, dan jauh dari dosa dan maksiat. Ya. Begitu kita mengingat kematian, kita sadar banyaknya dosa kita. Dengan harapan apa? Ya kita bisa meninggalkannya. Yang ketiga, yaj'alul muslima ra'ufan syafiqan rahiman fala yatajabbaru wa la yatakabbaru. Dengan mengingat kematian, menjadikan seorang muslim memiliki sifat yang santun,
dan berkasih sayang. Sehingga dia tidak menjadi orang yang angkuh, sombong, semena-mena. Ya, sadar kalau kita ini manusia yang akan mati. Kalau sudah mati, maka kesombongan itu akan kita tinggalkan. Apa manfaat sombong kita? Apa manfaat keangkuhan kita? Kalau kita sudah menjadi apa? Tanah. Nah ini, jadi bisa melembutkan hati. Kemudian yang berikutnya, yaj'alul muslima syadidal haya'i min rabbih alladzi yun'imu alaihi wa yukrimuhu summa huwa ya'si wa yukhalifu amrah. Dengan mengingat kematian menjadikan seorang muslim memiliki rasa malu kepada Tuhannya. Ya, malu dari apa? Malu karena dia yaitu Allah telah memberi nikmat kita, telah memuliakan kita, lalu kita balas dengan maksiat dan menyelisih perintahnya. Ya, apa pantas kita sudah dikasih hidup, dikasih kenikmatan, lalu kita durhaka. Nah begitu kita mengingat kematian, nah kita jadi apa? Muncul rasa malu, yaitu malu sama Allah. Sudah dikasih nikmat, kok saya masih seperti ini di dalam ketaatan. Ya, dan al-haya'u minal iman. Rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Fa'inal haya'u minallahi mimman hadha halu. Maka di manakah rasa malunya kepada Allah bagi orang yang seperti ini keadaannya. Fahaya'ul abdi min rabbih subhanahu wa ta'ala. Maka rasa malunya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yamna'uhu minal khataya wassayyi'at, akan mencegahnya dari kesalahan dan keburukan. Wa yadfa'uhu lil a'malis salihat, dan akan mendorongnya untuk beramal saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, lakukan sesukamu. Ya. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakum. Dalam urusan dunia, orang baik sama kita, lalu kita balas dengan keburukan, malu kita. Ya, enggak enak ini. Bahkan ya, meskipun tidak tepat ya, sampai-sampai kita segan untuk menegur. Ini ya dampak dari orang yang berbuat baik kepada kita. Kita sering dikasih. Ketika berbuat salah, kita malu negur. Benar gak ini? Karena apa? Malu kita. Orang sudah berbuat baik, tapi ini keliru. Kalau masalah kebenaran, masalah yaitu kesalahan, dia tetap tegur dengan cara yang baik. Ya. Namun secara umum orang kalau diperlakukan dengan baik, itu merasa malu kalau membalasnya dengan keburukan. Ya, tapi kalau orang nggak pernah berbuat baik kepada kita, ya kita acuhkan itu hal yang biasa. Bahkan mungkin kita nggak tegur sapa itu hal yang lumrah. Ya, dia nggak pernah berbuat baik sama saya. Tapi kalau ada orang berbuat baik dengan kita, setidaknya kita itu memiliki respect. Kalau ketemu nggak enak nggak negur dia. Saya tiap hari dikasih, tiap hari diberi. Nah ini, jadi ada rasa apa? Malu kita. Nah bagaimana ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Orang tadi ngasih kita mungkin hanya beberapa kali. Tapi ini Allah mengasihi kita setiap hari. Ngasih kita rezeki, ngasih kita kesehatan, ngasih kita nikmat. Lalu kita balas dengan dosa dan maksiat. Apa enggak malu kita? Kalau enggak malu, ya sudah, kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, lakukan sesukamu. Ini menunjukkan orang yang punya malu, itu insya Allah masih memiliki keimanan. Nah gimana cara kita punya malu ini? Ingat kematian. Ya malu kita. Allah sudah beri banyak nikmat kepada kita, tapi kita tidak membalasnya dengan amal saleh. Allahumma wafiqna li ta'atika warzuqna jannataka wa amitna ala kalimatit tauhid. Kemudian Syekh mengakhiri pembahasan ini dengan mengatakan dengan doa ya Allah, berikanlah kita taufik untuk mentaatimu, berikanlah kami rizki surgamu, dan matikanlah kami di atas kalimat tauhid. Intaha. Selesailah pembahasan
dari kitab Al-Islamu Muyassaran, ya, Islam agama yang mudah, ila fityanil Islam. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari pembahasan kita secara umum, yaitu pada kajian kita di pagi hari ini, dan secara khusus kajian kitab yang sudah kita bahas, ya sudah berapa tahun ini? 2 tahunan mungkin ya. Ya 2 tahunan sudah kita selesaikan. Alhamdulillah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan mungkin dengan kitab yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri barangkali ada pertanyaan, tafadhol silakan. Ya. Cara mentalkin itu seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada makna talqin tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu kita mengucapkan sesuatu, menuntun dia untuk membaca seperti apa yang kita baca. Gimana caranya? Apakah terus menerus atau ada jeda atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau terus menerus tapi orangnya nggak ngikuti kita, ya untuk apa? Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ya terus orangnya diam saja. Ya kita yang baca berarti. Maka dari itu wallahu a'lam bishawab ya. Ya kita ayo tirukan la ilaha illallah, kita tunggu. Kita tunggu dia sampai mengucapkan. Setelah itu kita suruh lagi, tirukan ya. Ayo baca la ilaha illallah. La ilaha misalkan. Ayo lanjutkan. Nah, seperti itu. Sebanyak mungkin yang bisa kita tuntunkan. Jadi sesuai dengan kondisi ya. Jangan kita baca terus, nggak ada jeda, lah terus dia ngikutinya kapan? Ya, jadi bukan kita yang baca untuk kita, tapi kita membaca supaya dia nirukan. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebentar ada pertanyaan di sini. Taib. Bagaimana adab membaca Al-Quran? Sebagian ada yang membaca Al-Quran dengan keras sehingga mengganggu orang lain, apalagi saat ada yang sedang sholat, yaitu membaca Al-Quran di masjid atau di tempat ya, umum mungkin ya, yang bisa mengganggu jamaah lainnya yang mungkin sedang sholat atau sedang berdoa. Taib. Ada pertanyaan serupa yang disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, yang intinya beliau mengatakan tidak sepatutnya orang itu sibuk dengan ibadahnya lalu mengganggu ibadah orang lain. Sahih, baca Quran itu ibadah, tapi ini ibadah untuk siapa? Untuk diri Anda. Tapi jangan gara-gara Anda beribadah Anda mengganggu ibadah orang lain. Ya, kita membaca Quran dengan keras, wah nikmat ini. Ya bagi kita, bagi orang lain yang sedang doa, terganggu. Bagi orang lain yang sedang sholat, terganggu. Maka tidak sepantasnya kita mengganggu orang lain dengan ibadah kita. Terlebih, ada hadis tentang hal ini. Dari Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah suatu ketika keluar ke masjid. Saat itu orang-orang sedang sholat. Ada yang sholat sunnah, ada yang sholat apa gitu ya. Lalu ada di antara mereka yang menjaharkan bacaan Quran, mengeraskan bacaan Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, kullukum yunajillah. Setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Yang baca Quran sedang munajat kepada Allah, yang sholat sedang munajat kepada Allah, yang zikir sedang munajat kepada Allah, yang berdoa sedang munajat kepada Allah. Fala yu'zi ba'dukum ba'dha, maka jangan kalian mengganggu antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi jangan mengganggu orang lain dengan ibadah kita. Baca Quran kalau sendirian, misalkan ya, nggak ada orang lain, silakan mau dibaca keras, nggak ada masalah. Karena nggak mengganggu orang. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain, kita turunkan volume bacaan kita.
Karena ada yang sedang sholat, ada yang sedang doa. Jangan sampai kita ibadah mengganggu orang lain. Ya, Allahu ta'ala alam bissawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mm. Baik, pertanyaan pertama, apakah azab kubur bisa meringankan dosa kita? Justru azab kubur ini sebagai balasan atas dosa kita. Ya, jadi karena kita melakukan dosa dengan diazab, maka itu adalah pembalasan. Ya, jadi ya justru dibalaskan dengan apa? Dengan dosa tersebut. Semakin banyak dosa kita, semakin besar azab yang akan menimpa kita. Ya, dan nanti apakah ada azab lagi? Ya ada. Ya, jadi ya Allah alam bisawab, ya bahasa kita itu ya dicicil. Ada azab kubur, setelah itu juga ada azab ketika naudzubillah min dzalik di padang mahsyar, kemudian juga ketika di neraka wal yadubillah. Jadi azab itu apa? Bisa dikatakan ya dibagi. Ada azab kubur, ada azab yang lainnya. Jadi kalau meringankan sebenarnya ya itu salah satu proses dari balasan atas dosa-dosa kita. Jadi bukan meringankan bahasanya. Jadi itu balasan atas dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan riwayat bahwa Nabi SAW pernah mendengar bacaan seorang sahabat dari dalam rumahnya? Wallahu alam bisawab. Perbedaannya jelas. Di rumah dia baca Quran nggak ada yang terganggu. Lalu kita lewat, ya. Lalu kita, jangan baca keras-keras gitu. Saya terganggu. Nah ini nggak benar kan? Justru karena itu rumahnya ya silakan. Nah cuman masalahnya apakah ini sampai ganggu tetangganya, ini beda lagi. Ya, wallahu alam bisawab ya. Rumah di zaman dahulu mungkin nggak berdempetan, jadi orang baca Quran di rumah yang dengar cuman yang jalan, tetangganya mungkin nggak dengar karena jauh tempatnya. Jadi wallahu alam tidak ada masalah, tidak ada pertentangan insyaallah. Ya, Nabi juga sedang tidak apa? Berdoa, berzikir, karena itu kan jalan. Yang namanya jalan itu ya tempat orang lewat gitu aja. Kebetulan dengar bacaan Quran, kalau bagus, masya Allah, ya nggak ada masalah. Nah masalahnya ketika kita di masjid, kita ini nggak sedang dengarkan bacaan Quran teman kita, itu loh. Dan ini bukan proses penyimakan Quran, beda. Kalau proses penyimakan Al-Quran seperti santri-santri kita, itu mengeraskan bacaan supaya diteliti, ada manfaatnya. Nah kalau ada proses pembelajaran, tiba-tiba ada yang sholat datang, ya ini yang salah yang siapa ini? Hah? Mas, ya meskipun masjid tempat umum ya, tetapi kan ada kalanya kita butuh tempat ini untuk melakukan pengujian dan lain sebagainya, dan ini sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Terus ada orang sholat sunnah di sini, lalu jangan mengeraskan bacaan loh, ini acaranya sedang ada pembelajaran. Nah, ini insya Allah pada tempatnya. Tapi kalau kita datang di waktu yang memang itu waktu umum, lalu yang satu baca Quran, yang satu sholat, yang baca Quran mengeraskan bacaan ganggu yang sholat, nah ini yang tidak benar. Jadi insya Allah hadis yang tadi disampaikan tidak bertentangan ya, karena di rumahnya yaitu haknya mengeraskan bacaan. Nah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Orang yang tuli dan pikun bagaimana cara mentalkinnya? Sebelum sehari-harinya bagaimana cara kita berkomunikasi?
Iya, agak sulit tapi bisa. Berarti pakai isyarat atau tulisan? Tulisan? Ya, ya wallahu alam ya, intinya keluarga lebih tahu bagaimana cara yang pas untuk mentalkinnya. Jadi ya disamakan saya dengan sehariannya. Ya, kalau nyuruh sholat harus bengok misalkan, ya sudah Bismillah dibengoki. Misalkan loh ya. Ya, dan kan masing-masing apa keluarga punya trik ya. Ya, jadi kita lakukan sebisa kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.